Saya percaya apa yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kasat, bahwa sebetulnya tidak ada disharmonisasi di antara mereka berdua. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Hari ini Selasa tanggal 6 September 2022. Sahabat Indonesia, kemarin hari Senin tanggal 5 September 2022 ada rapat dengar pendapat di DPR RI, tepatnya di Komisi 1. Sebetulnya agenda utama adalah pembahasan tentang rencana anggaran dari TNI. Makanya yang diundang adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, ketiga kepala staf dan jajarannya. Ternyata yang bisa hadir hanya beberapa di antaranya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak bisa hadir karena ada acara kenegaraan di Istana Bogor. Kemudian kehadirannya diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, Herindra. Nah, Panglima TNI hadir, Kepala Staf TNI Angkatan Laut hadir, Kepala Staf TNI Angkatan Udara hadir. Nah, yang tidak hadir adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kehadirannya diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Alasan yang disampaikan oleh Wakasat adalah bahwa Jenderal Dudung sebagai Kasat harus menginspeksi pasukannya di Lampung dan Palembang yang akan berangkat tugas operasi ke Papua. Nah, sebetulnya di dalam aturan RDP yang saya tahu, rapat dengar pendapat DPR RI, kehadiran seorang pimpinan tertinggi institusi itu boleh saja diwakilkan kalau ada alasan-alasan yang masuk akal. Ini menjadi soal, konon katanya Menteri Pertahanan beberapa kali tidak hadir karena alasan tertentu. Dan yang pencolok adalah ketidakhadiran Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini menjadi soal pada saat diungkapkan secara terbuka oleh anggota Komisi 1 DPR RI, khususnya Bang Effendi Simbolon. Saya kenal beliau. Politisi dari PDIP ini mengungkapkan secara vulgar, secara terbuka di publik adanya disharmonisasi atau ketidakpatuhan antara Panglima TNI dan Kasat. Dikatakan oleh beliau bahwa ada indikasi kuat, sudah menjadi rahasia umum bahwa Panglima TNI dan Kasat tidak harmonis. Sering sekali acara-acara yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kasat tidak hadir atau diwakili oleh Wakasat. Ini disampaikan oleh Effendi Simbolon, anggota senior dari PDIP ini yang menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Bahkan disinggung juga masalah anak dari Kasat yang sempat tidak diterima di Akademi Militer. Ini diungkapkan secara terbuka. Nah, ini menjadi konsumsi publik dan hari ini viral, menjadi trending topik berita di mana-mana. Saya ingin memberikan opini terkait hubungan antara Panglima TNI dengan Kasat. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kasat, bahwa sebetulnya tidak ada disharmonisasi di antara mereka berdua. Mereka ini antara senior dan junior dan antara atasan dan bawahan.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat secara hierarki di bawah kendali dari Panglima TNI. Panglima TNI adalah gun kuat, pengguna kekuatan, sedangkan Kepala Staf Matra itu adalah bin kuat atau pembinaan kekuatan, pembinaan personil itu ada di tangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, kalaupun ada masalah di antara mereka, saya kira tidak terlalu signifikan. Jadi kebetulan saya beberapa kali bertemu dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, tidak pernah terbersit atau terucap disharmonisasi itu. Kasat masih merasa patuh, takzim terhadap pimpinannya. Dalam hal ini adalah Panglima TNI dan Presiden RI. Ini yang sering sekali disampaikan oleh Kasat. Jadi sebetulnya saya merasa bahwa disharmonisasi ini lebih banyak rumor sebetulnya. Kalaupun ada di antara mereka miskomunikasi atau komunikasinya kurang, itu mungkin biasa-biasa saja. Yang menjadi soal adalah mengapa anggota DPR RI secara vulgar dan terbuka menyampaikan hal ini ke ruang publik. Urgensinya apa? Saya tidak melihat urgensi dari Pak Effendi Simbolon, mohon maaf nih Pak Effendi Simbolon, untuk menyampaikan rumor tentang disharmonisasi antara Panglima TNI dengan Kasat. Kalaupun ada rumor disharmonisasi di antara mereka, kalau anggota DPR ingin tahu dan ingin mendapatkan penjelasan, seharusnya dilakukan dalam forum tertutup. Karena menurut saya ini dampaknya luar biasa. Dampaknya secara internal saja, saya meyakini bahwa ini akan membuat goyah anak buah yang ada di bawah. Apalagi tentara-tentara kita yang ada di garda terdepan, yang sedang menghadapi kelompok-kelompok separatis atau menjaga perbatasan. Kalau mendengar isu keretakan hubungan antara Panglima TNI dengan Kasat, mereka secara psikologis akan terganggu. Ini mungkin yang tidak disadari oleh Pak Effendi Simbolon, sehingga merasa perlu menyatakan secara terbuka rumors ini. Ini pun masih rumors, belum tentu kebenarannya. Yang kedua, karena TNI itu adalah menjaga kedaulatan NKRI, kalau rumor keretakan hubungan antara Panglima TNI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini didengar oleh negara asing, nah betapa bahayanya kita. Keretakan ini bisa dimanfaatkan dan dianggap sebagai kelemahan Tentara Nasional Indonesia. Jadi saya ingin mengkritisi hal ini, fokus pada pernyataan Pak Effendi Simbolon. Apakah bijak menyampaikan isu ini di ruang publik? Urgensinya apa? Terus keuntungannya untuk bangsa ini apa? Kalau mau minta klarifikasi kepada kedua belah pihak, seharusnya itu dilakukan di ruang tertutup. Apalagi sekarang Pak Andika secara langsung sudah mengatakan di pers bahwa tidak pernah merasa ada disharmonisasi. Beliau patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Kasat pun ternyata sudah memberikan klarifikasi kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid bahwa tidak benar ada disharmonisasi di antara Panglima TNI dan Kasat. Tapi apa yang disampaikan di ruang publik oleh Pak Effendi Simbolon ini terlanjur dimakan dan digoreng oleh banyak pihak. Bayangkan oposisi, apa yang terjadi melihat silang sengkarut seperti ini? Yang saya katakan tadi, para prajurit coba. Betapa kasihannya para prajurit kalau melihat pimpinannya dianggap ada keretakan. Jadi saya mohon kebijakan
dari para anggota DPR yang terhormat yang merupakan wakil rakyat harus cermat memilih dan memilah mana yang perlu dijadikan konsumsi publik, mana yang tidak. Karena antara manfaat dan mudaratnya tidak sebanding. Mohon maaf, ini lebih banyak mudaratnya kalau ini disampaikan di ruang publik. Saya tidak ingin mencampuri hubungan antara Pak Andika dengan Pak Dudung ya. Tapi saya merasa, saya meyakini bahwa kedua beliau ini adalah pimpinan TNI yang handal dan profesional. Dan selama ini menurut saya baik-baik saja. Sekarang ini menjadi isu liar, dimakan oleh semua. Dan ini akan meruntuhkan moral dan psikologi tentara yang di garis depan dan anak buah yang lain. Jadi sekali lagi saya mohon ada kebijakan dan kehati-hatian dari anggota DPR untuk membangun narasi di ruang publik, karena ini bisa dipersepsikan macam-macam. Yang kasihan TNI sendiri akan menghabiskan waktu untuk menepis isu-isu seperti ini. Kalaupun ada masalah di antara kedua beliau ini, saya meyakini bisa diselesaikan di ruang publik. Saya meyakini juga Presiden bisa menjadi bapak yang baik bagi Panglima TNI maupun Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dibahas dan dikemukakan di muka umum. Jadi ini saran saya kepada anggota DPR, hati-hati sekali lagi. Dihitung dengan cermat antara manfaat dan mudaratnya. Apakah ini ada benefit buat bangsa ini atau mungkin malah destruktif buat bangsa dan TNI. Dan kita mempunyai kewajiban untuk menjaga supaya soliditas TNI ini tetap terjaga baik di internal maupun di mata luar, karena ancaman dalam pertahanan kedaulatan negara ini adalah dari luar gitu. Jangan sampai rumor sekertakan ini diendus oleh intelijen asing kemudian dijadikan menjadi weakness point untuk mengacak-acak Indonesia. Ini yang saya tidak inginkan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Dan terakhir saya ingin memberikan saran kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, berikan informasi dan penjelasan di publik untuk menepis isu-isu ini. Isu ini harus segera diredam, jangan sampai terus bergulir. Karena saya khawatir akan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan soliditas TNI itu terjadi. Ini saran saya. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SKB.